Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa, yang selalu memberikan kenikmatan pada kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang sangat cerah, yang sangat suwejuk katanya ya, di Kota Malang ini sangat suwejuk ya. Kita berjumpa lagi di acara reguler kita setiap hari Sabtu jam 10 dalam EduBiz, edukasi bisnis, bersama saya sang Master EduBiz Juniardi yang biasa dipanggil Koper Boy ya, yang angkat-angkat koper gitu ya. Sahabat-sahabat pelaku bisnis dan yang akan terjun dalam dunia bisnis, pagi hari ini saya datang ke suatu tempat di Jalan Welirang ya, di Kota Malang ini. Jalan Welirang itu adalah jalan yang prestisius ya. Orang-orang yang punya di Jalan Welirang, nah, itu rumah di sana, itu jalan-jalan kelas 2 di Kota Malang ya. Seperti karena apa? Karena dekat sekali dengan Jalan Ijen. Jalan Ijen masih menjadi ikonnya. Jalan Welirang ya, ini masih mendekati Jalan Ijen ya. Ibu dan Bapak, ya, selama beberapa jam ke depan ini nanti kita tentunya akan menggali bersama dengan Pak Ate Rushendi yang di Kota Malang sering disebut dengan Abah Odil. Kenapa itu menjadi brandnya beliau dan mengapa beliau memberi nama usahanya juga dengan nama Abah Odil sehingga ini menjadi legendaris. Nah, tentunya ini akan kita gali bersama beliau. Kita gali, kita kupas secara tuntas, tas. Sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang kebetulan masih baru bergabung, baru pertama kali bergabung, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa EduBiz setiap Sabtu yang kita lakukan ini bertujuan satu, untuk mencetak entrepreneur pemula, startup yang luar biasa di Indonesia ini ya. Tapi tidak hanya di Indonesia, karena program perusahaan kami juga kami laksanakan di Bangkok, laksanakan di Kairo di Mesir, kita laksanakan di London, di Paris, dan di San Francisco ya. Jadi sebetulnya mencetak startup yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di beberapa kota di belahan dunia ini. Yang berikutnya, bagi yang baru bergabung pertama kali, tentunya saya juga ingin sampaikan, EduBiz setiap Sabtu yang kita gelar, setiap Sabtu ini membantu mengembangkan bisnis pelaku usaha. Apakah yang baru berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, dengan EduBiz ini mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, termasuk inspirasi dari Abah Odil ya. Jadi tentunya harapan kita semuanya bagi Bapak Ibu yang hadir, yang join di EduBiz, sarana EduBiz ini bisa sebagai inspirasi untuk mengembangkan usaha Anda. Yang ketiga, EduBiz siap membantu mempertahankan bisnis pelaku usaha. Kita nanti juga akan mendapatkan inspirasi dari Abah Odil bagaimana bisnisnya berjalan bisa sampai lebih dari 15 tahun. Nah, bagaimana juga beliau mempertahankan bisnis-bisnis itu. Saya yakin beliau punya lebih dari 20 cabang. Dan tentunya tidak semua cabang bisa menjadi legendaris. Saya yakin ya. Tapi Abah punya kiat bagaimana menghidup-hidupkan terus, bagaimana membuat bisnisnya running well ya. Nah, tentunya ini bisa menjadi sesuatu pelajaran, inspirasi bagi kita dari Abah Odil bagaimana mempertahankan bisnisnya itu ya. Yang keempat, tujuan EduBiz ini adalah
menyiapkan, membantu pelaku usaha untuk membuka usaha kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalaupun tidak usaha kedua, ketiga, dan seterusnya, paling tidak bagaimana membuka cabang yang pertama, kedua, dan terusnya. Seperti Abah Odil ini, seperti sekarang ini, kita ini sekarang berada di cabangnya Abah Odil juga. Ya, salah satu cabang yang banyak sekali di Kota Malang ini. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, inilah ada 4 tujuan. Sekali lagi, ada 4 tujuan kita bersama-sama berada di Edubis ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan inspirasi untuk itu. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Abah Odil agar Abah Odil memberikan salamnya terlebih dahulu. Untuk itu kita berikan aplaus online yang sangat hangat untuk kita semuanya. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita selalu bisa mendapatkan inspirasi, ya. Dan inspirasi ini harus bisa kita dapatkan di mana saja. Oleh karenanya silaturahim adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Silaturahim itu perwujudannya suka walking, suka looking, suka talking, insya Allah money is coming. Ya, sahabat-sahabat pelaku usaha yang saya hormati, ada hal yang menarik bahwa kalau kita ingin bisa melakukan bisnis bagi sahabat-sahabat yang kebetulan baru akan menjalankan bisnis atau mungkin baru startup, ya, atau bagi yang ingin mengembangkan bisnis. Ada satu pertanyaan, kalau kita ingin bisnis, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Nah, ada hal yang menarik saat kita dulu masih remaja, mungkin kita masih SD, SMP, atau waktu kita kecil, ya. Pertanyaan yang menarik, bagaimana caranya supaya kita bisa berenang? Ya. Saya ingin bisa berenang. Pertanyaan, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berenang? Cara satu-satunya ya harus masuk kolam renang, nyemplung kolam renang. Begitukah Abah Odil, ya? Jadi Abah Odil pun juga begitu, saya kira, ya. Ingin bisnis. Saya pernah diberikan sebuah cerita oleh Abah Odil, ya, bahwa beliau dulu bekerja di sebuah perusahaan tekstil, ya, PT Sandang kalau tidak salah, ya. Pernah bekerja di pabrik sarung atlas. Nah, beliau juga berpikir bagaimana menjadi seorang karyawan, berubah zonanya menjadi seorang bisnis. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Ya, langsung nyemplung ke bisnis itu. Ya, tidak menunggu untuk nanti sajalah entar sok akhirnya motivasi kita bisa hilang. Intinya, kalau Anda ingin bisa berenang, maka segera nyemplung ke kolam renang. Bisa? Jawabannya bisa, tidak bisa, harus bisa nyemplung, gitu, ya. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Itu kata kuncinya. Kalau Anda ingin bisnis, maka segera nyemplung ke bisnisnya. Tentunya harus ada persiapan, ya. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kalau Anda ingin bisa naik sepeda? Saya masih ingat waktu SD itu, ya, ingin bisa naik sepeda. Nah, jalan satu-satunya, tidak ada cara lain kecuali naik sepedanya. Ya, naik sepedanya. Apakah ada resiko? Ada. Bisnis pun juga begitu. Selalu ada resiko. Nah, bagaimana untuk supaya resiko ini bisa kita minimalisir? Nah, ada caranya. Kata kuncinya, apabila Anda ingin bisa naik sepeda, segera naiki sepedanya. Resikonya jatuh. Seperti kita waktu kecil ingin bisa berjalan.
Jalan, jatuh, bangun lagi. Jalan, jatuh, bangun lagi. Jalan, jatuh, bangun lagi. Saya kira juga seperti itu yang dialami oleh Abah Odil. Betul ya Abah ya? Jadi di dalam bisnisnya, dalam membuka cabangnya, belum tentu cabangnya bisa selaris yang ada di cabang pertamanya. Betul? Nah, dijawab betul oleh beliau. Kenapa? Ya semua itu pasti ada resiko. Tapi Abah Odil sudah memperhitungkan resiko itu. Ya, bahkan Abah Odil sudah ada di dalam mindsetnya kalau saya baca patah tumbuh hilang berganti, ya kan? Mempersiapkan cabang-cabang baru, bahkan kader-kadernya juga sudah disiapkan ya. Di sini sudah ada kader-kader beliau yang luar biasa. Ibu dan Bapak sahabat-sahabat pelaku usaha yang luar biasa, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita bisa bisnis kalau kita terjun di dalam bisnis itu. Sekecil apapun bisnis itu. Ya, sekecil apapun. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak, masukilah segera. Jangan ditunda-tunda. Masalahnya adalah bagaimana kita meminimalisir resikonya. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa cara atau kuncinya bagaimana? Carilah bisnis yang Anda senangi. Nanti akan kita bahas juga secara mendalam di pertemuan Sabtu mendatang. Yang kedua, yang kita senangi itu, yang kita pilih sebagai bisnis, ada pasarnya. Apa maksudnya ada pasarnya? Ada calon pembelinya. Dan kita bisa memetakan siapa cara atau siapa calon pembelinya. Bahkan kalau kita sudah memasuki yang namanya Google Business atau aplikasi apapun, baik itu di Instagram, YouTube, dan yang lain-lainnya, kita juga sudah bisa memetakan cara customer kita. Ya, jadi misalnya di Google Business kita sudah tahu bubur ayamnya Abah Odil misalnya, pasarnya itu siapa, ya, maka beliau berlangganan beriklan di Google Business dengan mendapatkan pasar misalnya umur sekian sampai sekian, maka yang diundang oleh Google Business adalah di umur sekian sampai sekian, ya. Inilah yang tentunya bisa meminimalisir resiko. Yang ketiga, kalau bisa kita melakukan bisnis itu, kita memang ahli di bisnis itu. Misalnya kita buka bengkel, ya kita ahli dalam bengkel. Kita ahli bongkar dan bisa mengembalikan. Jangan kita bisa bongkar, nggak bisa mengembalikan. Itu namanya tidak profesional, ya, tidak kompeten, gitu loh. Saya kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini melakukan sertifikasi tentang kompetensi, belajar banyak tentang kompetensi. Nah, kita kalau bisnis usahakan kita kompeten, kita ahli, sehingga kita tidak tergantung pada orang lain. Kalau kita punya masalah dalam bisnis itu, pertanyaannya, Pak Jun, kalau kita tidak ahli tapi ada peluang di bisnis itu, boleh. Caranya kita hire orang ahli. Misalnya kita buka bengkel, ya, kita buka bengkel belum ahli, tidak apa-apa, ya, kita jalan-jalan ke bengkel-bengkel yang ada yang ramai. Nah, yang ramai itu Ibu dan Bapak suatu saat kalau perlu bawa motornya ke sana, berkedua kali 3 kali berkenalan dengan mekaniknya atau kepala mekaniknya, ngobrol-ngobrol bahwa Anda butuh ini, butuh itu, bisakah mendapatkan resources tentang itu. Mereka pasti memberikan yang namanya rekomendasi. Nah, dari situlah Ibu dan Bapak bisa melakukan bisnis bengkel dengan orang-orang yang ahli. Paling-paling nanti yang dikerjakan ya pekerjaannya maksimal itu ya 10 item itu saja setiap hari. Anda melihat dia mengerjakan gitu aja, insya Allah pintar sendiri, cerdas sendiri. Karena apa? Karena bisnis ini adalah keterampilan, hanya masalah kebiasaan. Lah bisa karena biasa, lancar ngaji karena diulang saja. Ya, karena diulang akhirnya menjadi kebiasaan kita. Nah, karena kebiasaan jadi budaya, karena budaya jadi etos kerja, karena etos kerja kita jadi profesional.
Nah, itulah cara strategi yang bisa kita lakukan. Banyak jalan menuju ke sorga, ya. Jangan lupa. Jangan ke Roma lagi, ke sorga, ya. Banyak jalan menuju ke sorga. Kita berbisnis seperti Abah Odil ini apa ya? Niatnya ibadah, ya. Akhirnya apa? Dimuluskan, dilancarkan oleh Sang Pencipta. Walaupun saya meyakini, Abah Odil juga meyakini di tengah-tengah perjalanan pasti ada yang namanya suka dan duka. Ada lubang yang harus dilompati, ada duri yang harus disingkirkan, ada api yang harus dipadamkan. Semuanya kalau kita punya kemauan, tidak ada yang tidak bisa. Bisa dan bisa, harus bisa. Kata kuncinya di sana. Ibu dan bapak yang saya hormati, semua saya yakin ya, semua pasti ada risiko. Tapi kita diberi akal untuk bagaimana cara meminimalisir risiko itu. Nah, tadi sudah saya berikan. Yang pertama, kita cari sesuatu yang kita senangi. Yang kedua, ada pasarnya. Yang ketiga, kita ahli. Yang keempat, bagaimana? Yaitu bisnis yang mudah dilakukan. Sekali lagi, yang mudah dilakukan. Jangan cari yang sulit-sulit. Kenapa harus menyulitkan diri? Yang mudah saja. Bisanya buat bubur ayam, ya seperti apa Odil? Buka bubur ayam, ya. Bisanya kita karena setiap hari misalnya dulu kita jadi karyawan ngurusi pajak perusahaan kita, yang kita buka usaha konsultan pajak. Nggak usah mikir yang berat-berat. Yang biasa Anda lakukan, yang Anda senangi, itulah bisnis yang bisa kita rintis dan bisa kita kembangkan dan kita bisa menjadi profesional. Bisa? Jawabannya harus bisa. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Saya yakin. Sahabat-sahabat pelaku usaha yang luar biasa. Untuk itu, supaya Anda bisa mendapatkan inspirasi, bisa menjadi lebih profesional, belajarlah pada pengalaman orang lain. Walaupun orang lain itu misalnya hanya orang misalnya berprofesi yang mungkin di bawah Anda. Jangan melihat profesi di bawah Anda. Jangan melihat ekonomi orang tersebut di bawah Anda. Jangan melihat tingkat pendidikan di bawah Anda. Lihatlah dia punya pengalaman. Pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan seseorang itu jadikan sebagai inspirasi yang luar biasa bagi kita. Siapa tahu itu adalah ilmu untuk mendukung bisnis kita. Bergurulah pada seseorang tersebut. Ya, karena pengalaman orang lain adalah guru bagi kita. Dan bisa saja pengalaman itu berupa kelebihan atau kekurangan dia. Belum cukup belajar dari kekurangan. Ya, kita belajar dari mungkin saja pengalaman gagalnya dia, sehingga kita tidak mengalami gagal seperti beliaunya. Jadi kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan, kita belajar dari kelebihan dan kekurangan. Itu adalah sesuatu inspirasi bisnis kita. Bisa? Jawabannya bisa dan bisa, harus bisa. Apalagi ibu bapak pelaku usaha yang saya hormati, bila ingin bisnis, ya segera bisnis. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana memulainya bagi startup yang baru bergabung di sini? Milikilah keyakinan. Kemarin sudah saya bahas, Pak Janalis juga membahasnya tentang petuah bisnis ya minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, keyakinan. Kata kunci keyakinan inilah yang seringkali membuat kita menjadi semangat. Ya, karena dengan yakin sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul. Pak Odil pasti juga punya pengalaman itu ya, Pak ya. Sesuatu yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Karena apa? Ada keyakinan dalam diri kita. Kemudian ada keberanian. Selanjutnya ketangguhan dalam menghadapi risiko. Nah, untuk keberanian ini, ibu dan bapak pelaku usaha coba-coba aja ya. Coba, tentunya kalau belum pengalaman, cobanya gunakan risiko yang sedang ke bawah. Jangan terlalu kecil ya.
Kemudian tangguh menghadapi risiko karena tidak ada sesuatu yang tidak berisiko. Kita berumah tangga pun sebagai suami, sebagai istri juga punya resiko ya. Nah, bila Anda yakin, segera melangkah. Kata kuncinya 3R. Apa itu? Lakukan, lakukan, lakukan. Tidak ada kata lain ya. Hanya satu kata, lakukan. Lakukan lagi, lakukan. Dan inilah kunci bagi buat sekalian yang ingin berwirausaha, yang ingin membuka cabang baru, yang ingin membuka usaha yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau bisnis itu belum bisa berkembang? Ibu dan bapak tidak perlu risau. Kita diberi pikiran untuk bisa bagaimana mengembangkannya. Apa yang kita lakukan ini ya tentunya seperti halnya roda, pasti ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Syukur-syukur kalau semua bisnis yang kita miliki ini semua di atas. Nah, kalau ada yang di atas, ada yang di bawah, nah yang di atas itu bisa mensubsidi yang di bawah. Yang di tengah, ya bisa kita nikmati juga. Jadi intinya, ibu dan bapak yang telah bergabung di Zoom ini, di Edubis, ibu dan bapak yakinlah, lakukan. Bagi buat sekalian yang sudah running bisnisnya, sudah established, ciri-ciri bisnis itu running atau established, Anda sebagai pemilik itu, kalau pergi, ya berrekreasi, holiday kemana-kemana, itu bisnis tetap jalan. Itu ciri-cirinya bisnis established. Tapi kalau Anda rekreasi, pergi ke sana, kemana, semua masih berada di dalam tanggung jawab Anda. Anda harus mengendalikannya. Anda dihubungi pegawai Anda. Ini namanya belum established. Ya, Anda masih harus ada di sana setiap hari. Nah, bagi Anda yang sudah bisnisnya established, maka segera lakukan. Kalau ada keinginan, aku ingin buka usaha yang kedua, segera lakukan. Lakukan dengan visibilis tadi yang sederhana saja. Tidak perlu repot-repot. Seperti teman saya ingin membuka usaha bengkel, tidak harus visibilis tadinya, studi kelayakannya, wah yang rigid detail, tidak harus. Ya, kita bisa seperti hanya dia lakukan, duduk di pinggir jalan, pakai numerator, kira-kira 5 menit berapa sepeda motor yang lewat, cetek. 5 menit kok ada 1000 sepeda motor. Nah, peluang. 1000 5 menit berarti 1 jam berapa? 1000 kali 12 berarti 12.000 sepeda motor lewat setiap jam di tempat di mana dia akan buka bengkel. Seperti itu saja studi kelayakannya. Oh, ini pasarnya. Nah, tinggal bagaimana supaya orang minimal noleh. Ya, minimal noleh. Itu nanti ada ilmunya dari saya. Tidak ada noleh, tapi juga masuk ke dalam bengkel kita. Nah, itu ada ilmunya. Kita bahas the next ya. Nah, intinya studi kelayakan kita tidak perlu mahal-mahal. Apalagi Anda undang konsultan. Waduh, mahal biaya konsultannya, nanti tidak jalan-jalan ya bisnisnya. Gitu apa ya? Udah sederhana saja ya. Kita ini hidup memang untuk menyederhanakan yang sulit-sulit ya. Menyederhanakan yang sulit. Yang sudah sederhana, kita sederhanakan lagi boleh, tapi segera diimplementasikan action. Ya. Sekali lagi, lakukan. Kalau itu sudah Anda lakukan, Anda terjuni, maka Bapak Ibu sudah siap menabur proses untuk menuai sukses. Karena tidak mungkin sukses tiba-tiba kita raih. Semua pasti ada proses ya. Ada tahapan-tahapan mulai dari perintisan, kemudian menjalankannya, kemudian mengembangkannya, kemudian mempertahankannya, membuka cabangnya, bahkan kita mempunyai bisnis kedua yang berbeda dengan bisnis yang pertama. Nah, itu semua ada proses. Ya. Ibu dan bapak sahabat-sahabat semuanya,
yang saya hormati, sebelum langkah, klik lagi dong. Anda harus punya target supaya termotivasi. Sekali lagi di pertemuan yang lalu kita dan saya sudah mintakan Ibu dan Bapak membuatkan target untuk itu ya. Ada yang sudah menuliskan targetnya. Saya ingin menjadi pengusaha batu bara yang sukses di Kalimantan misalnya. Ya, kita kontrol apakah dalam bisnis kita masih ada yang kurang atau ada faktor-faktor di luar kemampuan Anda dan tim. Wah, itu harus kita pelajari. Oh, mungkin tim kita tidak solid. Oh, supaya solid, ya kirimkan saja ke saya saja. Nanti saya latih, saya ajaknya untuk melakukan kerjasama tim. Jadi di mana? Ya boleh di tempat kerja, boleh di sewaktu-sewaktu itu di suatu tempat ya. Kalau misalnya outbound ya kita sambil rekreasi deh di mana ya di Batu atau di Malang Selatan dan sebagainya. Kita bisa atur seperti itu ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya apa yang harus kita juga selalu pikirkan, di mana tim kita ini adalah pasukan gerbong kita. Nah, gerbong ini adalah sesuatu yang harus kita manage, ya. Berikan job yang sesuai dengan kemampuan dan kemampuan dan kemauannya. Karena kalau sudah maunya kita penuh, dia akan bekerja dengan seperti orang kalau kita masuk di rumah makan Padang itu, wah, saking semangatnya ya, sampai piring itu ditumpuk-tumpuk, ya kan, ditumpuk-tumpuk di lengan, wah, semangat. Itu berarti punya kemauan. Nah, bagaimana kemampuannya masih kurang di awal? Tidak apa-apa. Tugas Anda adalah melatihnya. Supaya apa? Supaya kemampuannya meningkat. Ini hal-hal yang harus Anda lakukan. Ibu dan Bapak, kata kuncinya bagi yang baru memulai, bagi yang mengembangkan, bagi yang membuka cabang atau membuka usaha yang kedua yang berbeda dengan usaha yang pertama, kata kuncinya lakukanlah, lakukanlah, lakukanlah. Jangan tunda-tunda, karena menunda adalah temannya setan. Karena setan itu selalu ingin membuat kita berputus asa karena seringnya kita menunda. Kenapa? Karena menunda seringkali membuat pekerjaan kita terbengkelai. Dan kalau terbengkelai kita bisa stres. Dan kalau sudah stres bisa gagal. Kalau gagal kadang-kala pelariannya narkoba, pelariannya hal-hal yang negatif. Inilah yang dimaui, diinginkan setan-setan itu. Dan kalau itu terjadi, setan berarti ada di dalam tubuh kita. Apakah kita ingin setan jadi teman kita? Jawabannya tidak. Ya. Itu kita juga belajar dari Abah Odil bagaimana supaya setan lari terbirit-birit dari diri kita. Ilmunya nanti juga mungkin sedikit disinggung ya Abah Odil ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar 3L dalam bisnis. Setelah ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana Abah Odil melakukan bisnisnya. Diawali dengan 3L, lakukan, lakukan, lakukan. Ibu dan Bapak, sekarang ini kita berada di outlet atau cabang bubur ayam Abah Odil yang di Jalan Melirang di Kota Malang. Ini adalah salah satu ruangannya. Kita bisa mengadakan rapat di sini, ya. Kita bisa mengadakan rapat di sini karena ruangannya ber-AC seperti ini, ya. Nah, ini outlet beliau yang ada di Jalan Melirang, di tempat yang prestisius di Kota Malang. Ya, ini Abah Odil. Abah Odil ini alumni. Wah, ini bubur ayamnya. Tidak kelihatan buburnya, yang kelihatan ayamnya. Oh, bukan ayamnya, daging ayamnya. Dan yang luar biasa, nah itu dia penikmatnya Abah Odil. Wah, Abah Odil nih yang melayani langsung ini ya. Abah Odil. Nah, ini yang ada di Soekarno-Hatta. Ini adalah outlet yang di Jalan Soekarno-Hatta. Warung yang di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau tadi warung bubur ayam yang ada di Jalan Melirang. Ini yang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah profil Abah Odil, Ate Rushendi. Nama lengkapnya Ate Rushendi, tapi sering disebut dengan Abah Odil. Jadi sekilas tentang Abah Odil, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat pelaku usaha yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
Eh, hal yang luar biasa saat ini saya bersama Abah Odil. Ini ada di salah satu warungnya di Jalan Welirang, ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Ibu dan Bapak kalau ingin kalau ingin mengadakan rapat, kalau ingin mengadakan konseling atau training privat dan sebagainya, atau melakukan terapi di sini, terapi ya, Anda bisa memanfaatkan ruang meetingnya Abah Odil ini, ya. Ibu dan Bapak bisa memanfaatkan ruang meeting Abah Odil. Nah, tentunya di sini juga bagus sekali, enaknya apa? Sudah ada LCD-nya, mini sound-nya, kemudian kelengkapan-kelengkapan yang lain semua sudah disediakan oleh Abah Odil. Tinggal kita memanfaatkan termasuk konsumsinya. Ya, jadi ibu dan bapak, sahabat-sahabat pelaku usaha, apabila Anda ingin rapat, tempat Abah Odil yang di Jalan Welirang adalah salah satu pilihannya. Baik, ibu dan bapak yang saya hormati, tentunya saya ingin menyapa Abah Odil. Assalamualaikum Abah Odil. Alhamdulillah wal syukurillah kita bisa berjumpa bersama Abah Odil. Bagi teman-teman yang alumni Menwa, inilah profil Abah Odil yang sering di Malang disebut dengan Abah Odil, ya, yang nama lengkapnya Ate Rusedi. Abah Odil, teman-teman tentunya berharap ingin mendapatkan inspirasi dari Abah Odil. Nah, apa inspirasinya? Ya, tentunya kiat-kiat apa yang Abah Odil terapkan dalam menjalankan bisnis sehingga bisnis ini bisa berkembang. Nah, apa kiat-kiatnya? Nah, untuk itu, Ibu sekalian, sebelum Abah Odil memberikan inspirasi untuk kita semuanya, kita berikan aplaus yang hangat secara online untuk kita semuanya. Silakan Abah Odil. Maaf. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentu saya hormati, karena ini adalah suatu penghargaan mungkin buat saya bisa tampil di sini di EduBiz yang dibimbing oleh Master EduBiz Bapak Juniardi. Pada dasarnya saya ini tidak sama seperti orang-orang lain lah. Cuman yang itu tadi, dalam kondisi yang terpuruk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Juniardi, yaitu 3L, lakukan. Jadi semua sebetulnya bisa. Cuman hanya tinggal kemauan saja. Nah, kebetulan saya dalam keadaan kondisi terpuruk. Saya melakukan yang sangat sederhana sekali, yaitu tadi sesuai dengan Pak Juniardi juga, yaitu berawal dari hobi lah mungkin saya, ya, kesenangan. Di mana saya senang mengkonsumsi bubur ayam apabila saya pulang kampung ke Tasikmalaya. Saat itu saya masih kerja di Bandung, di Jakarta. Kalau pulang libur atau lebaran, ya, biasa itu tempat-tempat jajanan yang terkenal di masing-masing daerah kita jujuk, ya, kita tuju, ya. Nah, di antaranya bubur ayam lah. Saya memang hobi, biasanya sekali makan itu 2 porsi saat itu. Jadi tandu Pak Jun, ya, tandu, ya, karena memang hobi, ya. Nah, dari situlah saya akhirnya memutuskan dengan istri saya almarhum, ya, untuk berwirausaha, berbisnis, ya, bubur ayam. Karena sebelum bubur ayam saya sudah bermacam-macam, ya, karena kebetulan saya mempunyai, ya, jiwa lah, ya. Kalau saya ingin seperti beliau-beliau, bos-bos saya, berarti saya harus memasuki dunia bisnis. Begitulah.
Walaupun mungkin saat itu saya tidak terpikir apakah saya harus mempunyai suatu perusahaan yang di mana tempat saya kerja, sepertinya tidak. Ya, yang penting saya harus melakukan masuk ke dunia bisnis. Nah, sudah berapa puluh kali saya mencoba, ya, semuanya berakhir dengan ya dianggap kegagalan lah. Nah, ini yang ke-19 kali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi tolong ya, yang baru 1-2 kali ini terus saja semangat ya. Karena memang disitulah mungkin kita diuji ketangguhan kita, kemauan kita, ya, sampai kondisi terpuruk barulah saya bangkit. Kunci dasarnya adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18 kali itu sayanya ikut-ikutan. Pak Jun jualan yang berhasil, saya ikutan, ternyata saya gagal. Ya, karena memang tidak pernah melibatkan Allah. Nah, ini yang terakhir lah. Saya berdua dengan almarhum, ayo Bu, cobalah kita istilahnya istiqoroh lah gitu ya. Dulu itu tidak pernah, ya ikut-ikutan aja, sehingga selalu gagal. Nah, yang ke-19 kali itulah saya lakukan istiqoroh, ya mengadu sama Allah, seolah-olah nasib saya ini jelek gitu ya. Sampai minta tolong juga, minta maaf sama orang tua ya saat itu masih ada, ya saya lakukan ya supaya hidup saya mungkin barangkali mendapat keberkahan lah ya. Nah, alhamdulillah lah. Yang saya putuskan adalah bubur. Waktu itu di Kota Malang, saya hijrah Kota Malang, masih dinas di satu perusahaan tekstil yang tadi disebutkan oleh Pak Jun, di mana saat saya mencari sarapan pagi bubur ayam di Malang ini sulit untuk mendapatkannya. Akhirnya saya sepulang dari satu warung bubur ayam, yaitu Kayung Yun. Kayung Yun. Mereka sudah lebih dulu masuki dunia bisnis itu. Saya langsung bicara sama istri saya, Bu, udah ayam mau keluar Bu, ayam mau jualan bubur aja. Jadi langsung di benak saya, kebetulan orang Tasik ini suka jualannya, dari mulai tukang kerupuk, tukang kredit, tukang bordil, dan tukang insya Allah positif semua ya, tukang toilet umum. Nah, saya nggak punya keahlian karena saya memang di tekstil ya. Selama 23 tahun di tekstil, cuman punya hobi itu, akhirnya saya belajar ya. Dan alhamdulillah ya, saya setelah memutuskan bubur, saya langsung action Pak Jun. Ya. Lakukan. Luar biasa, kita pasangan itu lakukan. Terus lanjut. Ya. Itu dari memulai bubur itu pun saya sangat ya menderita lah gitu ya. Karena 23 tahun saya selalu mendapat fasilitas dari perusahaan, sampai di Malang juga dapat rumah di daerah Candi Panggung, ya dapat fasilitas kendaraan dan gaji ya mungkin semaunya lah. Kalau memang saya mungkin dipenuhi, kalau enggak ya mungkin saya cari tempat lain lagi. Nah, kebetulan saya di Soekarno-Hatta, di daerah Soekarno-Hatta, di daerah Candi Mendut, saya ditempatkan di situ. Nah, saat itu setelah saya menemukan satu resep ya dari kota Tasikmalaya, kota kelahiran saya mencoba dan alhamdulillah setelah ibu menemukan resep yang pas, memulailah saya mencadangkan diri untuk memulai ya. Tapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jangan diharap bahwa memulai itu langsung saya berjalan dengan baik. Karena sempat stres dulu juga ya selama 1 bulan. Begitu memutuskan saya jualan bubur, semua rombong sudah siap, peralatan sudah siap, kita tinggal action turun ke jalan. Ya mungkin yang dipikir saat itu, waduh, mental saya belum siap. Ya, label yang pernah saya nempel di pundak saya terbayang. Ya,
Karyawan saya yang sekian ratus juga terbayang. Masa saya harus jualan bubur? Tapi karena saya ingat, ya, kebetulan saya juga sering lama berkunjung di masjid-masjid. Nah, mental saya alhamdulillah ya tertempa gitu. Saya harus bisa. Saya harus membuang rasa malu saya, mental saya. Jadi selama 1 bulan saya stres. Begitu besok mau melakukan action, ya langsung perut saya sakit. Langsung perut Itu saya sakit. tanda-tanda stres perut sakit. Terus itu perut saya sakit ya. Sampai istri saya, ayo ya, ibu udah siap, anak-anak sudah siap. Ya Bu, insya Allah Bu. Tapi pada satu hari yang saya pun mendapat satu kekuatan, saya ditemani oleh seorang teman saya, ya. Akhirnya saya memutuskan hari Sabtu saat itu tanggal 4 Mei 2004. Saya sudah memutuskan untuk memulai. Dengan sangat sedih sekali, saya mendorong gerobak dari Candi Panggung rumah saya ke Soekarno-Hatta. Ya, walaupun saya tidak mendorong, teman saya yang mendorong, saya mengikuti dengan payung karena saat itu hujan rintik-rintik. Selama perjalanan dari mulai keluar rumah, sepertinya muka saya ini menahan rasa malu. Ya, menahan rasa malu. Ya, seolah-olah bahwa tetangga dan masyarakat itu sedang memperhatikan saya. Nah, sampailah saya di tempat yang saya tentukan, yaitu mungkin sekarang itu yang ditempati oleh distro, ya, inspired ya, itulah di situ. Saya menempati halamannya, ya, kebetulan punya teman saya saat itu, Bapak Haji Anto, ya, saya dikasih tempat di sana. Awal saya langsung menghadap ke sebelah kanan, jadi bukan ke depan jalan, ya, karena mental sekali lagi. Sampai pelanggan saya yang pertama itu bos dari Bentul datanglah dia. Langsung dia, Abah, kenapa nggak menghadap ke jalan? Saya bilang, Bapak mohon maaf, mental saya belum siap gitu ya. Jadi saya menghadap ke pinggir, Pak. Tapi ternyata alhamdulillah dengan kebiasaan itu, ya, ternyata banyak juga calon-calon pembeli yang memang mempunyai sifat yang sama gitu ya, yang tidak ingin terekspos gitu jajannya itu ya. Begitu juga saya kalau ke terminal atau ke ini, saya selalu cari tempat yang tertutup. Nah, disitulah. Alhamdulillah, nah mangkok itu dulu 2.500 ya, jadi cuma 15.000 Bapak ya. Saya udah bersyukur. Berarti saya ada peminatnya. Tujuan saya memang adalah saudara-saudara saya yang dari Jawa Barat, karena di sini banyak. Alhamdulillah kalau orang Malang senang juga. Ya. Ternyata saya dapat informasi, Abah kenapa jual bubur ini? Orang Malang nggak suka. Katanya ini untuk orang sakit. Waduh, saya sudah kadung ini ya. Tapi alhamdulillah saya di situ ada kekuatan. Saya harus terus ya. Saya ingin menyodorkan kepada warga Malang, ini loh ada menu alternatif. Jangan pecel saja. Tapi ini loh bubur ayam, mungkin lebih sehat. Begitulah pendapat saya ya. Sampai-sampai saya mempunyai satu tekad, dari sini ini peluang. Di mana orang Malang tidak suka, saya akan memasukinya dengan tekad ingin membuburkan warga Malang. Artinya di sini ingin bahwa warga Malang ini suka terhadap menu alternatif ini. Jadi jangan bubur ayam, jangan pecel aja ya Pak ya. Demikianlah awal saya pertama, sehingga saya terus. Hari pertama 16.000 mangkok. Hari berikutnya terus naik.
boleh dikatakan sampai sekarang grafik saya ini terus Pak begini Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau menurun itu saat puasa dan Lebaran, itu 2 bulan itu terjun bebas. Ya, jadi boleh dikatakan 1 tahun saya kerja mungkin hanya 10 bulan. Tapi alhamdulillah berkat karena kemauan dan saya harus mempertahankan ini, ya. Alhamdulillah terus berjalan sampai saya saat 2 tahun kemudian saya mencanangkan untuk menempatkan 10 titik di Kota Malang. Ya, rombong saja Pak. Ya, supaya mudah dikenal. Tapi berjalannya waktu ternyata banyak komplain karena memang saya masih konvensional lagi dalam manajemen saya, ya. Akhirnya saya ringkes lagi, ya hanya 2 tahun ditempatkan yaitu di Soekarno-Hatta. Berjalan ke sekian tahun kemudian, akhirnya saya menempatkan lagi di beberapa titik. Alhamdulillah dengan pengelolaan yang sangat sederhana, saya kelola sendiri dan mulai saya libatkan adalah anak-anak. Alhamdulillah sudah ada 2 keluarga yang mengikuti jejak saya karena saya mempunyai satu moto juga bahwa usaha bubur saya ini harus hidup untuk 100 tahun. Luar biasa. Kita berikan konten. Nah, ini target yang luar biasa. Ini cita-cita yang luar biasa. Bapak Ibu juga harus punya cita-cita seperti beliau. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Wah, luar biasa. Kalau 100 tahun memang saya tidak akan nyampe. Jadi saya harus meregenerasi. Ditariklah anak-anak, ya, anak yang pertama sekali masuk adalah anak nomor 2. Ya, supaya masuk untuk meneruskan usaha saya. Beliau sudah kerja di satu jasa marga, ya. Saya tantang, kamu bisa keluar kerja? Bisa Pak, Bah. Terus saya apa? Nah, dia balik tanya, kembali pulang ke Malang. Ya, dia waktu kerja di Gunung Putri di Bogor. Ya. Kembali ke Malang, teruskan usaha ya. Alhamdulillah 3 bulan kemudian dia hijrah atau memboyong anak-anaknya ke Malang. Tapi itu pun tidak mudah, ya. Terus berproses. Yang berikutnya adalah anak nomor pertama, ya, yang kebetulan mantu saya orang Malang. Istrinya adalah anak saya pertama, yang sekarang saya beri tanggung jawab untuk di Welirang. Oh, di Welirang ini ya. Welirang dan ada beberapa tempat, yaitu di PTM di daerah Tasikmadu, dan yang sekarang yang sedang kita rintis adalah sepeda motor. Sepeda motor. Delivery ya. Delivery. Mobile ya. Ini muncul karena kondisi COVID. Di mana saat COVID, alhamdulillah, walaupun omset saya menurun tajam sampai katakanlah tinggal 10-20%, ya saya sangat sedih. Saya berpikir akan berakhirkah usaha saya, karena saya dengar lihat di TV dan sebagainya banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, perusahaan besar. Tapi alhamdulillah saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan saya selalu memohon, ya Allah, kalau saya masih diberi kepercayaan untuk menampung saudara-saudara saya yang ikut kerja saya, tolong ya Allah, saya pertahankan dan berilah, bukakanlah jalan saya keluar. Makanya saya berusaha supaya tidak statis diam di tempat menunggu pembeli, karena kondisi sedang daya belinya tidak lemah. Makanya saya merencanakan adalah delivery itu. Sementara memang waktu itu 10 sepeda motor, ya, tapi ternyata kembali kepada dana, ya. Akhirnya saya mencoba motor yang ada, saya dibikin untuk jalan. Alhamdulillah baru 1-2 minggu mungkin Bapak-bapak Ibu itu sepeda motor jalan itu. Ya.
Insya Allah saya mempunyai keyakinan, sekali lagi tadi keyakinan ya Pak Ya. Jun ya, kita harus yakin ya. Seperti saya memulai bubur saya insya Allah bakal diterima oleh masyarakat Malang. Ini satu keyakinan saya dari awal ya. Karena saya melihat di sekitarnya bisa saya lalui lah begitu. Yang kedua, bagaimana supaya saya tetap bertahan usaha saya dalam kondisi seperti ini. Saya berpikir hanya usaha-usaha yang kecil mungkin yang masih bisa eksis ya. Karena usaha-usaha besar ini sekali lagi memerlukan modal, memerlukan tempat, memerlukan modal, sedangkan daya beli masyarakat juga sedang kurang baik. Akhirnya saya mencanangkan juga di samping sepeda motor adalah rombong, menaruh titik-titik rombong di berbagai tempat. Nah, cuman karena kembali lagi memang ini tidak mudah untuk menempatkan rombong-rombong itu, akhirnya baru satu ya, yaitu di daerah PBT Pila Bukit Tidar. Itu anak saya nomor 2 ya, saya tempatkan di sana. Alhamdulillah ada satu kios yang tidak terpakai, saya nego dan alhamdulillah sudah berjalan dua mingguan juga ya. Alhamdulillah bagus daerah sana ya. Nah itu diantaranya usaha-usaha yang saya lakukan, cari-cari terobosan, karena saya berdiam diri juga mungkin saya tambah berat. Alhamdulillah karyawan saya sampai saat ini tidak ada yang sampai keluar ya. Saat COVID hanya bergantian, masuk libur, masuk libur, masuk libur. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini dari 10-20% omset untuk pusat saja sudah naik lagi. Cuman sekali lagi tidak mudah memasuki dunia bisnis itu. Saya pesan ya, satu adalah bersandar sama Allah. Kedua ya, jujur dari diri sendiri, jujur terhadap masyarakat ya. Ketiga ya mungkin doa lah ya. Tidak lepas kita itu hanya satu doa ya. Doa. Dan yang keempat adalah sabar ya. Yang lain-lainnya mungkin variatif ya, itu tergantung daripada yang bersangkutan ya, standar-standar itu ya. Tadi mental juga, keberanian juga yang disampaikan Pak Jun memang betul, di antaranya keberanian ya. Kalau tidak berani saya mungkin tidak akan resign, saya nikmatin saja mungkin kerja ya, dengan fasilitas yang sudah ada dan enak nyamannya gitu ya. Ini kebetulan niat saya adalah ibadah. Saya bisa menampung saudara-saudara saya, teman-teman saya yang membutuhkan pekerjaan. Ya, alhamdulillah, walaupun tidak seberapa. Pernah saya menampung lulusan S1, D3 yang mereka itu notabene sudah pernah keluar negeri. Karena kondisi tekstil saat itu terpuruk. Saat apa tuh? 98. Iya, 98 itu, ya. Akhirnya saya minta tolong kepada saya. Aduh, saya bisa menggaji berapa? Anda ini sudah fasilitasnya sudah bagus dari saya. Tapi alhamdulillah ya, saya di situ saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, saya bisa menolong mereka lah. Walaupun memang tidak lama mereka ya, hanya untuk sepintas saja lah, untuk menimba ilmu, dan saya kasih pelajaran juga. Beginilah ya. Juga pernah saya sebagai memberi motivasi. Ya, wah luar biasa. Di Bandung. Motivator ya. Ya, ini semua pekerjaan teman-teman saya lah. Seperti Pak Jun, ini pekerjaan Pak Jun sebenarnya. Saya tidak minta, alhamdulillah. Karena pertemanan lah semua ya. Kalau kita berteman ya, dengan orang baik, pasti kita akan mendapat kebaikan juga. Amin. Ya. Itu saya diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan para pensiunan satu perusahaan minyak ya, yang notabene dari berbagai kota dan pulau ya, yang dipersiapkan untuk masa pensiun. Betul. Ini pengalaman saya ya.
Saya bingung berdiri di hadapan mereka yang notabene mereka ini sudah punya perusahaan-perusahaan pom bensin, ya. Saya untuk mencairkan suasana karena saya itu waktu itu pembicara pertama lagi ya di hadapan mereka. Sebetulnya yang berdiri di sini adalah bapak-bapak. Tapi ya mau gimana lagi ya. Kebetulan saya punya pengalaman seperti ini jualan bubur, tapi bukan bapak untuk berjualan bubur ya. Bapak mungkin hanya punya dana ya. Bapak mungkin bisa menaruh orang dan sebagainya. Dari pembicaraan sekitar 1 jam waktu itu, alhamdulillah 2 langsung minta buka bubur di Makassar. Dan di mana satu lagi ya, saya lupa lagi ya. Karena saya waktu itu kurang pede ya. Akhirnya, Bapak jangan dulu langsung buka. Bapak lihat aja dulu ke Malang. Jadi saat itu warung saya ini masih sederhana sekali Pak Jun. Ya. Silakan dulu lihat ke Malang. Bagaimana kondisi saya. Kalau memang Bapak sudah yakin, silakan. Mari kita buka di Makassar. Tapi ya berjalan dengan waktu, alhamdulillah ya, saya kembali seperti semula saja ya. Saya terus. Obsesi yang terakhir, boleh kan bermimpi Pak Jun? Jadi saya tidak berdiam diri, walaupun saya sudah mulai sedikit mengurangi kegiatan saya, karena ada 2 dan 3 anak saya yang sudah memulai. Tetap obsesi saya, barangkali tidak terrealisasi oleh saya, ya. 1, ingin mempunyai pabrik kecil-kecilan bubur instan. Luar biasa. Jadi mimpinya yang luar biasa ya. Mempunyai pabrik pabrik bubur ayam instan. Ini obsesi saya. Mudah-mudahan terrealisasi. Allahumma amin. Yang obsesi kedua adalah ingin membuka juga di Timur Tengah. Wah, luar biasa. Allahumma amin. Di mana orang Indonesia banyak yang berangkat umroh dan sebagainya. Saat itu saya sempat survei, ternyata di Medina dan di Mekah itu bubur ayam itu saya tidak menemukan. Ada 1 tapi ya begitulah. Saya mempunyai keyakinan bila Abah Odil masuk ke Medina atau ke Mekah, Insya Allah. Ya. Nah, ini udah mulai saya persiapan juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya terhadap apa yang saya paparkan. Untuk menjaga kualitas, memang pertama sekali memang saya jaga kualitas. Ya. Rasa, saya mencanangkan jaga rasa kepada keluarga saya saat itu, begitu juga kepada karyawan saya. Bagaimana untuk menjaga rasa? Nah, saya punya khusus untuk meramu menunya itu ya. Bumbu. Saat itu adalah almarhum yang pegang bumbu itu. Nah, setelah bumbu didapat dalam 1 kantong plastik itu untuk 1-2 kilo. Kita distribusikan ke cabang-cabang. Waktu itu ada 4 yang memang independen yang bisa memasak. Ya. Nah, tentu sebelum bumbu itu masuk kepada bubur, itu kita training dulu bagaimana bubur yang sudah matang atau belum. Ya. Ujung-ujungnya kita menemukan 1 semi mesin yang dimana mesin itu kita setting untuk 45 menit sampai 1 jam. Ya. Dimana setelah mencapai waktu yang kita kendaki, itu mesin akan berbunyi
Nah, disitulah saat bumbu itu yang sudah dipersiapkan, yang tidak boleh siapapun untuk tahu itu, mohon maaf ya, ini rahasia perusahaan mungkin, yang tidak boleh tahu, padahal umum itu bahan-bahannya, ada garam, ada merica, ya, ada apalagi tuh, ya, bumbunya umum, cuman karena mungkin kadarnya saja, itu ya diantaranya tuh. Yang paling penting sekali, bumbu itu bukan ditaker Bapak, ya saya buka aja nih rahasianya, bukan ditaker ya untuk menjaga kualitas ini. Sehingga di situ ada Bu Rina ya, ada Pak Irul ya, siapapun bisa masak ya. Karena apa? Ditimbang Ibu-ibu. Ini bukan ditaker ya, jadi ditimbang. Jadi penyimpangannya mungkin 1 sampai 0,1-0,2% lah ya, atau mungkin sampai 5%. Tapi kalau di taker bisa macam-macam. Bu Rina saya bilang 1 sendok, mungkin 1 sendok muncung ya, akhirnya keasinan. Pak Irul mungkin 1 sendok peres, ya, akhirnya kurang ya. Mungkin orang yang ketiga kurang ya, kurang dari peres, akhirnya tidak terasa garamnya. Nah, makanya saya mencanangkan dari awal bubur ini sudah ditimbang Bapak-bapak Ibu. Jadi sampai kapanpun mungkin ya, sampai akhir hayat saya atau milenial ketiga keempat rasa bubur ayam Abah Udil ya begitulah ya. Dan saya punya keyakinan bubur ayam ini sampai kapanpun akan Terus eksis ya. Melegenda. Mungkin eyang-eyang sampean juga ya sudah mengenal bubur ya. Begitu juga kita, begitu juga nanti ke depan juga bubur ayam itu akan selalu diminati. Beda dengan yang lain-lain yang sifatnya apa tuh Pak Jun? Insan itu ya, yang insan gitu. Begitu Pak Irul ya. Jadi supaya menjaga kualitas adalah satu pemegang ya, pembuat bumbu, dan kedua ditimbang. Demikian Pak Irul mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya. Inspirasi yang luar biasa ya dari Abah Udin. Ada sahabat-sahabat lain yang ingin bertanya sekali lagi? Silakan. Ada yang ingin bertanya secara live? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya. Ya. Selamat ke Abah Udil ya atas usaha bubur ayamnya. Tadi saya tertarik sempat dijelaskan tentang 19 kali gagal ya. 19 kali gagal dan sampai sekarang sudah menikmati hasilnya. Kalau saya insya Allah masih 1-2 kali gagal. Dulu saya pernah punya usaha jual siomay batagor dan alhamdulillah sampai bisa masuk ke outlet di Giant. Ada 5-6 Giant saya masukin di Surabaya. Dan ya saya tetap bersyukur alhamdulillah Giant sekarang sudah tutup, ya sekarang akhirnya saya tiarap lagi. Ternyata memang bisnis kalau diseriusin akan menemui hasilnya. Dan sekarang saya masih terikat dengan kegiatan kerja saya di swasta, dan seperti mungkin Audil tadi ceritakan. Dan ya mungkin karena anak-anak saya masih kecil, saya butuh biaya. Kalau saya langsung ambil kesimpulan, saya keluar dari perusahaan dan saya konsentrasi di ini, memang harus hitung lagi apa ya. Jadi tetap harus hitungan. Saya sangat tadi Opa cerita bahwa Allah harus dilibatkan. Dan alhamdulillah memang dulu pernah saya lakukan juga setiap Jumat kita kasih ke rekan-rekan kita yang kurang mampu dan sebagainya. Alhamdulillah terus berjalan terus. Tapi saya begitu jatuh shocknya pada waktu Giant tiba-tiba tutup semua, udah habis saya. Nggak bisa memulai lagi untuk mandiri. Mungkin kiat-kiat apa nanti Abah Udil kalau akhirnya kan karena ketergantungan dengan Giant tadi akhirnya saya terlambat untuk memulai lagi. Mungkin itu apa yang perlu kita sharingkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh, silakan langsung dijawab apa? Pertanyaannya apa tadi? Jadi karena jadi Mas Aris ini masih bekerja, ya. Bagaimana untuk memulai sesuatu yang dalam bisnis ini, apa langkah-langkah yang
paling nyaman, ya paling aman sehingga nggak mengganggu pekerjaan. Iya. Memang sebaiknya fokus ya Pak Aris ya. Seperti saya memulai, saya melepaskan satu kegiatan saya keluar dari satu perusahaan yang notabene yang menghidupi saya setiap bulan hanya satu sumber dari saya. Karena saya bertekad saya harus bisnis. Dan bisnis ini untuk memulai tidak bisa disambi-sambi. Kecuali kalau memang mungkin sudah jalan, ya sudah eksis, baru kita nyambi kepada kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Tapi apabila Pak Aris mungkin kesempatannya seperti itu, nggak ada salahnya juga ya dicoba, dimulai gitu ya. Yang pertama Pak Aris ya, cari aja resiko dulu yang kecil Pak Aris ya, jangan yang terlalu besar-besar dulu karena ya resikonya kalau besar itu ya berat juga ya. Cari resiko yang kecil dulu, yang dimana tadi ada pasar ya. Pertama adalah kesenangan, pasarnya ada, iya, ya. Langsung saja mulai Pak Aris. Kita jangan ditunda-tunda lagi karena bisnis kita di sekitar kita ini semua ini kepala ini sedang meneropong bisnis apa nih, bisnis apa gitu. Nah, tolong aja kalau mempunyai satu keinginan, mohon jangan disampaikan sama teman, sama saudara ya. Langsung aja dibuka ya. Karena kalau disampaikan sama teman, mereka pun sama sedang noong. Apa nih? Karena memang kondisinya ini lagi berat ya. Sampai saya tuh ikut prihatin Pak Aris ya. Di Malang pun saat ini tuh banyak sekarang yang berjualan di pinggir jalan ya. Alhamdulillah mereka itu masih punya kendaraan, punya sarana. Akhirnya rasa malu mungkin bisa tertutupi ya. Coba bayangkan kalau sudah tidak punya kendaraan. Jadi kendaraannya dipakai, ada yang jualan telur, ada jualan beras, ada ini ya. Nah, jadi kalau hemat saya langsung aja Pak Aris kalau memang ada ya, tadi pertama adalah cari resiko yang kecil. Contoh resiko kecil itu apa sih? Kalau makan ini kan masih digemari ya dan masih diperlukan. Nah, dalam kondisi apapun juga. Apa untuk menjadi cabangnya apa? Itu apakah harus beli franchise atau bentuk kerjasamanya seperti apa? Enggak, Pak Aris. Kalau franchise itu terlalu jelimet lah ya. Saya sudah mengalami 2 kali gagal Pak Aris ya. Ya, semuanya berujung walaupun memang belum mulai ya. Termasuk ini. Welirang ini alhamdulillah masih bisa berjalan ya. Yang di Batu gagal. Karena saya mempergunakan konsultan, ternyata konsultannya tidak hati-hati ya. Begitu mau launching 1 minggu semua sudah siap standby ya. Dari mulai bangunan di sebelahnya Among Tani Paris, kami tempoh hari mendapat tempat, sebelahnya Among Tani Percis. Tempatnya strategis sekali ya. Ternyata itu kami tertipu mungkin Paris ya. Jadi pemiliknya komplain, rupanya yang menempati itu adalah bukan pemiliknya. Pemilik yang dipercaya oleh pemiliknya. Dan sekitarnya sudah percaya bahwa dia pemiliknya, padahal ternyata bukan. Nah ini keteledoran saya juga, yang seharusnya konsultan mungkin yang bertanggung jawab, tapi apa boleh buatlah, ini buat pelajaran buat saya aja. Sehingga untuk sementara ini kita bermitra lah ya, Indonesia ini Pak Aris ya, nggak franchising karena franchise itu satu harus masuk keanggotaannya katanya Pak, harus sekian, harus begini. Kita atas dasar kepercayaan saja kita sepakati berapa untuk pengelola, berapa untuk pemilik, mungkin begitu Pak Aris. Itu mah bisa lanjutnya bisa bicara. Ya kebetulan yang pegang ini adalah anak saya nomor 1 untuk kemitraan ini. Silakan. Baik. Ini apa tadi? Terima kasih Mas Aris. Bagaimana Pak Pinto? Ya Pak Pinto ya, bagaimana menghadapi pesaing sesama penjual bubur ini? Ya. Penjual bubur kan ada yang tetap, ada juga yang mobile itu yang kalau tiap hari di rumah saya tuh gitu. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Pinto. Pak
Ahmad lah ya. Itu, Pak Ahmad, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sadar Pak Ahmad ya, sesuatu upaya apapun pasti akan diikuti oleh pesaing-pesaing. Saya waktu itu mohon maaf merasa bahwa saya berada di posisi atas ya untuk Malang ini, dan saya mempunyai keyakinan saya punya pangsa pasar sendiri dan mereka juga punya pangsa sendiri. Dan alhamdulillah Pak Ahmad ya, walaupun follower saya banyak yang mengikuti jejak usaha saya bersyukur saja ya. Apa yang saya kerjakan diikuti oleh masyarakat, walaupun mereka kelasnya di bawah saya ya. Ada yang sudah mulai mendekati juga ya. Nah, di sini saya mempelajari dan saya juga tetap harus belajar dan belajar, termasuk beliau ini guru saya dari mulai masuk Malang ya, sampai gayanya juga masih ingat saya ini Pak Jun ini ya. Gaya elang apa tuh? Jurus elang ya. Nah, ya, jadi apa tuh? Apa tadi tuh? Mensikapi mereka. Saya istilahnya menari sajalah, ikut gendangnya mereka. Artinya mereka mempunyai kelebihan, saya pelajari, ya. Tidak saya cemooh, tidak saya ini. Mereka punya kekurangan, alhamdulillah kondisi kualitas saya masih di atas mereka, ya. Tetap saya belajar sama mereka dengan diam-diam, dan setiap ada produk bubur ayam di Malang yang berdiri, dan saya selalu tester, ya, walaupun beli diam-diam atau saya beli menyuruh karyawan saya, dan barulah saya tenang. Punya saya masih ada di atas gitu ya. Mohon maaf ya rasanya. Itu di setiap kota. Saya kemarin ke Bali juga ya, dalam 2-3 minggu yang lalu ke Bali. Katanya di Bali ada bubur ayam di Renon sama di Tengku Umar. Saya coba Pak Aris, Pak Ahmad ya, ternyata masih jauh dari mulai penampilan sampai dengan rasa. Dan saya berani kepada saudara saya mau buka di Bali. Cuman resikonya Bali juga terlalu berat ya. Saya tidak mau mengorbankan karyawan saya di sana ya. Mungkin tahulah bapak-bapak ya. Nah disitulah di Surabaya saya mendapat kabar. Abah kenapa nggak buka di Surabaya Abah? Di sana ada satu Abah sampai 24 jam. Insya Allah tunggu saja. Mungkin ini Pak Aris nanti yang akan memulai. Luar biasa. Jadi menarilah ya. Kekurangan mereka saya bersyukur, kelebihan mereka saya pelajari. Ya. Begitu Pak Ahmad ya, untuk mensikapi pesaing-pesaing saya, kompetitor saya positif thinking saja, karena masing-masing punya kelebihan. Saya juga mungkin punya kekurangan ya, tapi mungkin di satu sisi ada kelebihan ya. Sama-sama lah masing-masing. Yang perlu kita yakini bahwa produk apapun pasti ada segmennya. Jangan khawatir ya. Tidak bisa meniru seperti Abah Odil. Silakan bikin bubur sendiri, pasti ada. Ya. Banyak Pak peluang-peluang ini. Saya tinggal mau saja. Kalau saya pergi ke daerah-daerah, saya tertarik, waduh ini bagus ini kalau kita usung ke Malang. Ya. Di Jakarta ya udah sampai ke ruko tingkat 2 ya. Di daerah apa tuh ya, sampai orang mau masuk aja berjubel, sampai sudah duduk di kursi aja masih belum disodorkan ya. Itu saya ingin mengusung konsep itu karena memang belum ada ya semacam model kafe gitu. Tapi ya kadarullah lah ya, mungkin sampai saat ini belum terrealisasi ya. Mungkin saya masih kepada keinginan-keinginan yang lain ya. Demikian ya Pak Ahmad ya. Jadi jangan khawatir apapun juga. Nah, ini silakan ya, mungkin bagi yang berminat. Bubur pincuk kan belum ada. Ayo, mangga bubur pincuk ya. Bubur pincuk ya. Tidak hanya pecel pincuk, bubur pincuk ya. Coba
buka konsep di sana. Atau bubur apa lagi Pak Jun? Ya macam-macam lah ya. Yang penting asal mau dan berani. Itu aja mungkin kuncinya. Saya sempat di daerah Salatiga, Pak Ahmad ya. Saya beli jajan bubur, ya kebetulan saya begitu ada bubur saya ingin. Padahal istri saya enggak mau, alah sudahlah ya, paling begitu-begitu saja. Saya tidak, saya ingin belajar dari mereka. Apa sih kelebihannya? Cuman bubur tok dengan sayur lodeh. Nah, mungkin bukan sayur lodeh saja, mungkin bubur sayur lain silakan. Ya, jadi segmennya itu pasti ada Pak Ahmad, Pak Irul. Ya. Jangan khawatir lah. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan, Pasti ada jalan. ada jalan. Banyak jalan menuju ke Roma. Bukan surga. Jadi gitu pasti. Seperti Pak Ahmad, ada kemauan, pasti Pasti ada bisa. jalan. Luar biasa kita berkondangan secara online ya. Baik Pak Fadil. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pelaku usaha. Waduh, tidak terasa ini ya. Sudah 11.30 ini. Sudah memasuki 11.30. Tidak terasa ini. Kita kok ini bahagia sekali, semangat sekali mendengarkan pengalamannya Abah Odil dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Jadi ini konsep yang menarik bermitra dengan beliau. Untung dan rugi ditanggung bersama. Ini luar biasa. Ini konsep syariah. Untung dan rugi ditanggung bersama. Lah inilah nanti bagaimana ya, silakan menghubungi Abah Odil. Ibu dan Bapak, sahabat pelaku usaha yang luar biasa, tiba saatnya saya memberikan benang merah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Yang jelas yang saya sangat senangi sekali adalah, dan tadi saya sampai merinding mendengarnya, yaitu Abah Odil punya mimpi yang luar biasa. Apa? Diawali dengan membuka bubur ayam dari gerobak dorong. Sekarang beliau bermimpi membuat pabrik bubur ayam instan. Luar biasa. Kita berikan projangan. Ya. Yang kedua, mimpinya adalah segera membuka Abah Odil, bubur ayam Abah Odil di Mekah atau Madinah. Luar biasa. Semoga Allah mengijabahinya. Kita berikan projangan untuk beliau. Nah, apa yang harus dilakukan? Beliau sudah menyampaikan pada kita semuanya, landasannya adalah lillah, ya. Semua serahkan pada Sang Pencipta kita. Sandarkan, sendenkan itu apa ya? Sandarkan pada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Kasih dan sayang pada kita semuanya. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, doa, ya. Termasuk doa orang tua kita. Karena berbahagia sekali kalau Anda masih punya orang tua, setiap hari bisa minta restu pada orang tua Anda. Kemudian yang terakhir adalah sabar, ya. Sabar adalah jeladrennya tekun. Apa itu? Jeladren itu apa ya? Jeladren itu adonan, ya, dasarnya. Jadi jeladrennya tekun, dan orang yang tekun insya Allah tekan, ya. Iso tekan, tekene tekun. Nah, ini filsafat ini ya. Iso tekan, tekene tekun. Nah, bisa nyampe mendapatkan target itu, ya. Tekennya, alatnya, sarananya adalah tekun. Tekun, jeladrennya, dasarnya adalah sabar. Seperti yang disampaikan oleh apa tadi, ya. Sering kita baca tentang masalah sabar ini. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati, dan yang menarik bagi kita semuanya adalah setiap produk kita, kata beliau ya, pasti ada segmennya, ya. Jangan khawatir ibu dan bapak. Makanya kita juga harus sudah bisa memetakan, membuat positioning di mana pasar kita, ya. Jadi kalau memang sayur lodeh, tadi bubur sayur lodeh, nah itu kira-kira di mana? Dan tadi ada pertanyaan yang belum sempat saya baca dari Mas Ahmad Rintu lagi tadi, bagaimana bubur ayam mendunia tapi rasanya Indonesia bingit. Nah, inilah Indonesia bingit yang akan diciptakan, yang akan mudah-mudahan kita nanti kalau ke Mekah atau ke Madinah merasakan bubur ayam Abah Odil Indonesia bingit di Timur Tengah, ya. Selamat siang. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semuanya.